Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dalam amal soleh, sehingga umur kita, waktu kita bisa menjadi amal soleh, amal kebaikan yang kemudian kita harapkan menjadi sebab beratnya amalan kita di yaumil mizan insyaallah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi sosok yang sangat kita rindukan, yang telah mengeluarkan manusia dari kebodohan, kejahiliaan, yang menyelamatkan manusia dari jalan menuju neraka, sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih kurban. Di mana pekan lalu kita sudah membahas bersama keutamaan kurban. Ya, maka kesempatan ini kita akan bahas fikih kurban. Ya, semoga bisa kita selesaikan maghrib ini menjelang isya insyaallah. Kita sudah sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya harta, yang sebaik-baik ibadah yang berkenaan dengan harta itu adalah kurban. Iya. Ibadah kurban ini adalah ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup. Iya, bukan ibadah seumur hidup. Karena ada orang yang berpemahaman demikian. Kalau sudah kurban satu kali, ya tidak mau lagi kurban. Padahal kurban ini adalah ibadah tahunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu syariatkan ibadah kepada kita semua, kepada kita masing-masing hamba itu dengan waktu yang beragam. Ya, kita ini ada waktu memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk ibadah beragam. Ada namanya ibadah seumur hidup. Sekali kita lakukan dalam seumur hidup. Ibadah apa itu? Siapa yang tahu ibadah yang kita lakukan sekali seumur hidup? Sasirwan. Ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah apa itu? Siapa yang tahu? Sudah musimnya ini. Anak-anak itu yang mau balik itu di apa itu? Di sunat. Iya. Ada yang sunat 2 kali. Pak itu salah. Ya, ibadah 1 kali seumur hidup adalah ibadah sunat. Juga ibadah akikah itu dilakukan sekali seumur hidup.
Nah, ada juga ibadah yang sifatnya setahun sekali. Ibadah apa itu? Contohnya kurban, salat Id, puasa Ramadan, ya, haji. Ini yang dilakukan setiap tahun sekali. Karena ada juga jamaah haji setiap tahun naik. Itu petugas-petugas haji itu, ya, hampir setiap tahun naik haji. Kemudian ada ibadah yang dilakukan sebulan, ya, sekali. Contohnya, ya, ada ibadah yang dilakukan dalam sebulan. Contohnya adalah ibadah puasa Ayyamul Bid, puasa putih. Itu dilakukan sebulan, ya, dalam sebulan. Setiap bulan kita lakukan puasa putih. Kemudian ibadah pekanan, contohnya, ya, salat Jumat, Masya Allah. Kemudian ibadah harian, yang Allah tetapkan untuk kita adalah salat 5 waktu, Masya Allah. Yang mana, Ustaz? Ya, ini ya, beberapa ibadah yang Allah tentukan untuk kita semua pada hambanya, ya. Jadi kita lakukanlah ibadah sesuai dengan posisi waktunya. Ya, jangan sampai ibadah harian itu dilakukan di ibadah tahunan, ya. Jadi tidak pernah sholat kecuali sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ini sholat harian, ibadah harian dijadikan sebagai ibadah tahunan. Ya, ibadah harian juga dilakukan di ibadah pekanan. Dia pernah sumpajang kalau Jumai, ya, mak Juma bawa sumpajang ke sini. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita semua, ya, dan kita semua dikokohkan, diberikan keistiqomahan dan mati dalam keadaan kebaikan ini, insyaallah. Nah, jadi ini salah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya juga ada ibadah tahunan itu dilakukan pada ibadah bulanan. Contohnya itu masalah zakat. Zakat ini kan ibadah tahunan yang setiap tahun kita harus keluarkan. Kalau sudah cukup nisabnya, haulnya, keluarkan itu zakat harta. Iya. Tetapi dilaksanakan pada bulanan. Ya. Sehingga maka tidak boleh zakat itu dikeluarkan setiap bulan sekali, ya. Jadi setiap bulan keluar zakatnya. Nah, ini keliru. Kita katakan keliru karena zakat tidak demikian cara mengeluarkannya. Jadi kurban ini adalah ibadah tahunan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukan ibadah sekali seumur hidup. Ya, sehingga ibadah kurban itu dilakukan setiap tahunnya. Ya, kalau tahun ini sudah kurban, insyaallah, maka insyaallah juga tahun depan kalau mampu lagi, ya, bisa kurban lagi, insyaallah. Ya. Jadi kurban ini jamaah sekalian adalah ibadah maliyah. Maka dia harus mampu dari segi harta. Karena dia sifatnya ibadah yang melibatkan harta, maka untuk melaksanakannya harus mampu dari segi harta. Kalau tidak mampu juga tidak mengapa. Yang menjadi masalah ketika dia mampu tidak mau berkurban. Ya. Seperti apa batasan harta orang mampu itu untuk berkurban? Ya, ketika dia punya dana yang cukup untuk kemudian membeli hewan kurban dan itu tidak mengganggu dapurnya. Artinya ketika tabungannya digunakan untuk membeli hewan kurban, itu tidak membuatnya kelaparan. Ya, ini batasan mampu yang kalau kita ingin kurban. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita sudah sampaikan juga, ya, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang
diberikan kemudahan, kelapangan, walam yudhhi, dan dia tidak mau kemudian berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah untuk kemudian dia dekat pada tempat solat kami atau di tempat lebaran. Tidak usah dekat. Untuk apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan begitu banyak nikmat berupa harta yang melimpah ruah, namun tidak mau berkurban. Untuk apa? Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala, bentuk bagaimana Allah tidak memuliakan orang yang seperti ini. Coba kalau kita pikirkan, seorang orang tua, ada anaknya yang merantau, dia ingin pulang bertemu dengan orang tuanya, tapi orang tuanya mengatakan tidak usah pulang. Ya. Tidak usah pulang. Ya, bagaimana perasaan sedihnya? Ya. Atau dikatakan kalau tidak pulang hari ini, jangan pulang seterusnya. Nah, tidak ada ini maka, ya. Jadi dia ada perasaan sedih seorang anak ketika rindunya yang begitu membuncah untuk pulang kampung, tapi dilarang pulang. Mungkin karena orang tuanya marah dan sebagainya, ya, sehingga ini diberikan bentuk amarahnya orang tua agar dia tidak usah pulang. Sedih sekali perasaan seperti itu. Ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak menyukai kita. Atau kita ingin bertemu dengan Rasulullah bilang tidak usah mendekat ke sini. Ya, bagi mereka yang memiliki kelapangan dan tidak mau berkurban. Ibadah kurban ini adalah ibadah keluarga. Ya, ibadah keluarga. Sekeluarga itu cukup kepala keluarga atau siapa saja yang punya kemampuan di situ untuk berkorban dengan 1 ekor kambing atau 1/7 bagian untuk sapi, maka pahalanya meliputi seluruh anggota keluarganya. Ya, sebagaimana perkataan Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya oleh Atha bin Yasar, sahabat yang mulia, kaifa kanat ad-dhahaya fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tata cara udhiyahnya di masa Nabi, ya, berkurbannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Atha bin Yasar kan seorang tabi'in yang bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di zaman Nabi kurbannya, cara berkurbannya? Ya, dijawablah, kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi, ya, fayakuluna wa yut'imun. Dulu di masa Nabi, seseorang ketika dia berkurban, dia kemudian berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, dan kemudian makan dari kurbannya tersebut dan memberikannya kepada orang lain, orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Kalau yang sifatnya sedekah, yang sifatnya hadiah untuk tetangga atau sanad keluarga. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata wa an ahli baiti, ya, dan juga untuk keluarganya. Siapa ahlul bait? Dikatakan di sini dalam hadis. Jadi di sini ahlul bait ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur usul, yang kedua jalur furu'. Ya, kalau jalur usul adalah jalur orang tua ke atas, ayah, ibu, itu jalur usul. Ya, kalau masih ada kakeknya juga masuk itu, keluarganya yang kemudian bisa diniatkan untuk pahala kurban ini. Kemudian furu', yaitu anak ke bawah, ya, dapat itu. Ya, yang wajib kita nafkahi dari keluarga kita, yang inti itu ada 5. Kata ulama kita, yang pertama
diri kita sendiri, kedua istri, ya, atau sebaliknya suami, kemudian anak, bapak dan ibu. Ini inti daripada keluarga Ahlul Bait. Ya. Ini yang kemudian bisa diniatkan untuk keluarga. Ya. Mereka semuanya adalah lingkaran anggota keluarga kita. Maka dapat kita sebut kurban ini adalah ibadah keluarga. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga ini ada yang sifatnya sosial, ada yang ibadah sifatnya keluarga, ada yang ibadah sifatnya pribadi. Nah, ini harus juga kita tahu bersama bahwa ibadah itu sifatnya sosial, seperti azan, ya, itu sifatnya sosial. Tidak mungkin seseorang di antara kita bersamaan azan, ya, dua orang kemudian azan, atau beramai-ramai melakukan azan, ya, vokal grup azan tidak ada, satu orang saja, ya, sudah cukup mewakili, ya, semuanya. Itu ibadah yang sifatnya sosial. Nah, ibadah yang sifatnya keluarga seperti ini kurban. Kemudian ibadah yang sifatnya pribadi adalah salat, ya, zikir. Karena tidak ada orang bisa digantikan salat. Bilang salamku sama Pak Imam, ya, kamu dulu wakili saya salat. Tidak boleh bilang begitu. Karena dia ini ibadah yang sifatnya pribadi, setiap orang tidak boleh diwakilkan. Bilang, mau kak zikir 100 kali hari ini, subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallahil azim 100 kali. Yang kata Nabi keutamaannya luar biasa, ya, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan dan sangat berat timbangannya di hari kiamat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita bilang gantikan saya 100 kali. Itu tidak boleh karena ini sifatnya ibadah pribadi. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ula. Ya, dari sini kita bisa sedikit mengoreksi praktek di tengah-tengah masyarakat, ya, bukan di masyarakat Bopinang, di Manorang, ya, masyarakat di sana, ya. Ada mereka memahami korban itu seperti akikah yang dilakukan sekali seumur hidup. Tahun ini korbannya atas nama bapak, tahun depan atas nama ibu, tahun depan atas nama anak pertama, tahun depannya lagi atas nama anak kedua. Ya, kalau 3 anaknya, ya, maka anak ketiga lagi tahun depannya. Ya, ketika dalam satu keluarga itu cuma ada 5 anggota keluarga, bapak dan ibu dengan 3 anak, ya, maka orang itu cuma akan berkurban selama 5 tahun saja. Nah, ini tidak benar. Tidak benar jemaah sekalian. Yang betul adalah siapa yang punya uang untuk menyembelih kurban, baik suaminya atau istrinya atau anaknya, ya, dia membeli seekor hewan kurban, entah ke kambing atau sapi, kemudian dia korbankan itu atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Ini yang benar. Iya. Terkadang juga ada yang bilang atas nama bapak saya, diniatkan atas nama bapak saya. Ini sudah dijelaskan kemarin di khutbah Jumat oleh khatib bahwa bisa dianggap tidak sah kecuali dia itu ada wasiat sejak awal dari orang tua, bilang, nak, tahun ini saya punya uang, ini uangku, belikan saya kambing, saya mau kurban. Tapi sebelum masuk Lebaran meninggal orang tuanya.
ada wasiatnya untuk kurban. Maka ini boleh mengatasnamakan nama dia, karena memang ada wasiatnya. Karena kalau tidak ada wasiat kemudian kita mengatasnamakan namanya, ini butuh dalil. Karena tidak ada praktek-praktek dari Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal muasal daripada ibadah anak cucu Adam itu tatkala dia hidup. Ketika dia sudah tidak hidup, maka sudah tidak ada lagi kesempatannya untuk beramal. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Jikalau anak cucu Adam itu meninggal, maka semua amalannya terputus. Iya. Kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi pada asalnya memang tidak sah mengatasnamakan nama orang tua. Ya, tapi jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang juga tetap dia niatkan kurban untuk dirinya, ada juga seperti itu. Kurbankan untuk dirinya dan niatkan untuk semua keluarganya juga yang masih hidup maupun yang sudah mati. Insya Allah masuk. Tapi untuk lebih mengenang orang tuanya, dia kadang tulis namanya orang tuanya. Iya. Ini kembali ke ilmu dan niatnya. Ya, harus kemudian memperbaiki keilmuannya dan niatnya ketika dia ingin berkurban. Ya, ukuran mampu untuk berkurban. Kita bahas ukuran kurban minimalis. Ya. Nilai minimal yang dikatakan sah pada kurban. Yang pertama, kita bisa kurban itu tidak harus jantan. Kurban itu sah jikalau juga dia adalah hewan kurban betina. Ya, di mana mahal kambing jantan atau kambing betina, atau sapi jantan atau sapi betina? Mahal sapi jantan saat ini di masa kita. Kalau di masa dulu itu mahal sapi betina. Kenapa? Karena itu sapi betina mau melahirkan. Kalau dijual ke sapi betinanya, gugur lagi anunya untuk perindukannya. Iya, seperti itu. Jadi boleh untuk kemudian menyembelih hewan kurban tatkala dia adalah betina. Nanti ada rinci-rinciannya kenapa kemudian masyarakat kita ini lebih memilih jantan. Iya. Ternyata ditelusuri mereka memilih jantan, ternyata dari segi dagingnya bobot jantan itu lebih berat. Kalau betina itu lebih banyak lemaknya. Ya. Kemudian kenapa lebih dipilih jantan? Karena sebenarnya jantan ini tidak terlalu dibutuhkan. Ya, karena satu jantan ini bisa kemudian menghamili 20 sampai 30 betina satu jantan itu. Jadi makanya jantan itu lebih bagus dijual, betinanya yang dipertahankan. Ya. Dan pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin yang belum sempat saya kaji. Intinya seperti itu. Dan dari segi penampilan juga ganteng itu yang jantan, lebih gagah. Iya. Seperti itu. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ummu Kurzin, dia generasi tabi'in, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda menjelaskan tentang akikah. Anil gulam syatani, anil jariyati syatun. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah mengatakan untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, la yadurrukum dzukranan kunna au inatha, dan tidak menjadi masalah buat kalian laki-laki maupun maksudnya jantan maupun betina. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aturan akikah sama dengan aturan kurban. Sebagaimana disebutkan oleh
Asy-Syirazi, beliau menyebutkan jika boleh menggunakan hewan betina untuk akikah, maka boleh juga menggunakan hewan betina untuk kurban. Ya, itu jamaah sekalian. Kemudian minimalisnya lagi, kita bisa berkurban, ya kan, jangan sampai kita menganggap susah ini berkurban, mahal. Iya. Kadang juga itu orang mau berkurban sapi betina karena stok sapi jantan sudah habis di satu desa, satu tempat, mau juga kurban tapi habis mie jantan, maka betina juga boleh. Iya. Kenapa betina juga dimakruhkan oleh ulama, lebih afdolnya jantan? Karena betina itu biasa ada anaknya di dalam. Ya, kalau kita bisa pastikan bahwa kambing atau sapi ini mandul atau belum hamil, maka silahkan. Ya. Tapi kalau kita tahu dia hamil, kemudian kita jadikan hewan kurban, ini tidak sah. Iya. Bahkan tidak sah, ya, batal untuk kurbannya. Allahu a'lam bissawab. Ya, kita lanjut. Untuk minimalnya lagi, kita bisa Nabi pernah sebutkan dalam sebuah hadis, kalau kita tidak bisa untuk kemudian menyembelih kambing yang umurnya 1 tahun, maka kita boleh menyembelih domba yang umurnya 6 bulan. Ya, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali dia adalah kambing yang musinnah, yang sudah tanggal giginya. Ya, artinya dia sudah bergenap 1 tahun. Ya. Illa an yash'ura alaikum, kecuali kalau merasa berat untuk kalian dapatkan kambing yang umurnya 1 tahun, ya, maka jaz'atan minad dha'ni, maka silahkan sembelih domba yang berumur 6 bulan. Ya, sembelihlah jaza'ah dari domba. Ya, jaza'ah dari domba. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun umur kambing itu kadang sudah mahal. Ya, maka dikasih harga yang lebih murah dengan kambing atau domba yang umur 6 bulan. Ya. Artinya lebih murah harganya, bisa kemudian kita melakukan kurban. Allah memberikan kita kemudahan jalan agar kita bisa berkurban. Ya. Sampai kadar minimal begini dijelaskan juga dalam sebuah hadis. Kalau tidak bisa lagi jantannya, betinanya lagi pasti lebih murah itu. Yang penting cukup umurnya, masuk kriteria. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kita kembali dulu bahwa kurban ini untuk ketakwaan. Perhatikan baik-baik bahwa kurban ini untuk takwa. Maka tolong, tahap pertama dalam kurban itu bersihkan semua semangat kita untuk riya, semangat kita untuk sum'ah, ingin didengar, pamer, ya, dan ingin menampakkan kehebatan ketika kita berkurban. Hilangkan semua itu, karena kurban ini untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sapiku besar, gemuk, dan lain-lain. Dibandingkan yang lain ini, saya yang paling besar. Saya ini tidak serikat 7. Saya watung kekang cileleku bembek cek di sapi. Ya, saya sendiri. Ini dibersihkan semua dulu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terus terang Allah tidak menerima dagingnya itu. Allah tidak melihat itu dagingnya, besarnya dan apanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. Ya, la yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak kemudian membutuhkan darahnya, tidak sampai padanya darahnya, dagingnya, ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari
sekalian. Yang sampai adalah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah sekalian, daging-daging unta, sapi, bebek, darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi ketakwaan dari kamulah yang kemudian dapat mencapainya. Ya, sehingga korban itu jemaah sekalian bukan untuk kebanggaan, ya, bukan untuk pamer kekayaan. Ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Tetapi kurban ini untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan untuk status sosial kita, tetapi untuk meraih ketakwaan. Jadi takwa di dalam agama kita, ya, dalam ibadah itu membutuhkan lahir dan batin. Ya, takwa itu lahir dan batin. Ya, bagaimana bentuk takwa dalam bentuk lahirnya? Takwa dalam bentuk lahirnya jemaah sekalian adalah kita berusaha sesuai dengan aturan syariat secara lahirnya. Kita berusaha untuk sesuai dengan aturan syariat. Ya, ketika kita sholat, maka kita berusaha sholat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sama dengan ketika kita berkurban. Ya, lihatlah bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kurban. Ya. Adapun takwa dalam ibadah yang sifatnya batin adalah dengan kualitas niat dan keikhlasan. Ya, sehingga seorang semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka dia semakin bertakwa. Ya, semakin bertakwa kepada Allah. Ya, korban demikian jemaah sekalian. Takwa lahir dari korban berarti korban kita sesuai dengan aturan. Kurban kita sesuai dengan aturan syariat. Ya, takwa batinnya adalah menanamkan semangat ikhlas. Semangat ikhlas, kualitas niat dijaga ketika melakukan kegiatan kurban ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa yang paling baik amalnya di antara kamu. Ya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya. Di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang paling bagus amalnya disebutkan maknanya ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ini yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa yang terbaik amalnya di antara kalian adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Maka syarat diterimanya amalan seseorang adalah paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melangkah ke fikih. Ini baru mau masuk fikih. Jadi ketika kurban dibahas, unsur fikihnya itu ada 3. Pertama, memilih hewan. Yang kedua, menyembelih hewan. Yang ketiga adalah pemanfaatan hewan kurban. Ya, 3 ini jangan dibahas, insyaallah. Pertama, memilih hewan. Yang cepat jin, insyaallah ya. Memilih hewan itu bahimatul an'am yang disebutkan dalam Al-Quran. Sudah kita jelaskan pekan lalu. Itu onta, sapi, dan kambing. Dan semua variannya. Ya, dan semua variannya. Contoh kambing, apa variannya?
domba. Ya. Ada domba, ada kambing kacang, ya, dan semua jenis yang dikatakan kambing, ya. Ada kambing mini, yang ada di mana itu kambing mini? Ya, kalau saya buka di Facebook itu atau di internet banyak sekali jenis kambing. Di setiap negara berbeda-beda jenis kambing. Ada kambing yang kecil, kecil telinganya, panjang tandunya, ada yang gemuk, ya. Banyak, pokoknya semua jenis kambing. Intinya dia memenuhi syarat, ya, maka boleh kemudian dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, kambing ini minimal 1 tahun ya kalau kambing, ya. Kalau sapi minimal 2 tahun. Artinya 2 tahun ke atas. Kalau unta 5 tahun. Kerbau boleh enggak digunakan untuk kurban? Hah? Jawabannya boleh, karena dia varian daripada sapi. Kalau kuda enggak, dia tidak termasuk hewan ternak. Nyarang, kuda. Nah, itu enggak termasuk hewan ternak. Maka enggak sah untuk dikurbankan nyarang. Kalau anoa, itu anoa seperti kerbau kecil, toh? Nah, ini secara bentuk mirip kerbau kecil, ya. Ia termasuk satwa liar endemik yang ada di Sulawesi dan bukan hewan ternak, ya. Yang biasa masuk dalam kategori kurban dalam fikih, dia tidak termasuk. Ya, selain itu anoa ini juga termasuk hewan satwa yang dilindungi di Indonesia. Maka sehingga diburu itu bisa-bisa kita dipenjara sama polisi, ya. Melanggar hukum, tidak boleh. Jadi anoa itu tidak termasuk hewan kurban. Kemudian hewan lama, pernah lihat hewan lama? Iya, itu hewan lama, bukan hewan Mita Monroe. Dia termasuk hewan yang ada di daerah Filipina, kalau tidak salah Argentina. Dia mirip dengan unta, tapi dia agak kecil daripada unta. Dan itu boleh dijadikan sebagai kurban. Iya, engkau foto anak kalau kimita. Hewan lama, bukan hewan mita. Ya, banyak juga jenisnya seperti ini. Dia mirip unta. Nah, ini juga bisa dijadikan hewan kurban kata ulama. Ya, di sini mengenai usia dibahas juga. Mengenai usia Rasulullah pernah bersabda, ya, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa an ya'sur alaikum, ya, fatadbahu jaz'atan min ad-dha'ni. Ya, sudah kita bahas tadi hadisnya. Di sini kambing 1 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, unta 5 tahun ke atas. Ya, ini musinnah kan diistilahkan isinun gigi, ya. Artinya sudah tertanggal giginya, sudah tak buka gigi bungsunya, apa gigi susunya. Itu sudah dikatakan musinnah. Ya, beberapa peternak itu melihat, oh, sudah jatuh giginya di depan ini 2. Ya, artinya sudah masuk 2 tahun. Ya, kalau untuk sapi. Dan memang untuk kambing memang untuk 1 tahun itu sudah jatuh gigi susunya. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ya, tapi di sini jamaah sekalian, apakah acuannya gigi atau umur? Nah, sini ada pertanyaan fikih. Di sini acuannya gigi atau umur? Ya, yang benar adalah umurnya. Kita melihat ke umur ternyata, karena ada juga peternak itu sengaja nak cabut giginya. Nak cabut giginya itu hewan ternak sehingga dibilang sudah masuk kriteria kurban. Dan ini juga berdosa. Iya. Iya, orang politik. Jadi makanya sini acuannya umur. Oh, cukup 2 tahun untuk sapi, ya. Maka sah. Kalau dia berdusta, karena kita ini mau beli sapi kurban 2 tahun, Pak, carikan di atas 2 tahun, ya. 2 tahun minimal carikan. Kalau dia berbohong berarti
dosanya dia yang kemudian tanggung. Ya, maka seorang peternak sapi, pemilik sapi, penjual sapi harus paham juga fikih-fikih ini. Kalau tidak bahaya, ya, akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Ya zanbillah. Nah, kemudian cacat hewan kurban. Ya, cacat hewan kurban ada 3 jenis. Cacat yang menyebabkan, pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. Ini ada 4 cacat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu maqal. Ya, dia berkata, qama fina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ya, faqal, arba'un la tajusu fi ad-dhahayah. Ada 4 cacat yang tidak boleh untuk kemudian dijadikan pada hewan kurban. Yang pertama, al-awra'u al-bayyin, buta sebelah dan jelas sekali butanya. Ya. Jadi buta sebelah dan jelas sekali butanya. Itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Batal. Tidak sah. Berarti kalau tidak buta sepenuhnya, maka tidak mengapa. Ya, ataukah ada sedikit katarat, ya, dan dia tidak menutupi seluruh penglihatannya, ya, maka juga sah. Ya, dijadikan hewan kurban. Bagaimana kalau misalnya ada kambing yang matanya kita lihat tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah pada matanya ini kambing, tapi di belakang sarafnya itu putus, sehingga yang mengetahui dirinya buta hanya itu kambing, tapi kambing itu tidak bisa ngomong. Jadi kita lihat, bataman wa tuissa. Jadi kita melihat kambing itu normal saja, padahal dia tidak melihat sebelah kiri. Bagaimana hukumnya ini? Sah atau tidak? Ya, sah. Karena kita menghukumi, ya, yang ada pada hewan tersebut, ya, yang dibilangi kita sebagai manusianya melihat hewan itu langsung. Ya, oh kita lihat normal ji, tidak ada masalah, berarti sah. Sama dengan nanti kita jelaskan. Yang kedua yang tidak boleh untuk kemudian dijadikan hewan kurban adalah wal maridatu al-bayyin, sakitnya jelas. Iya. Sakitnya tampak jelas. Iya, ada mungkin sapi sakit, itu sapi cuman tidak ditahui sakitnya. Iya, kita lihat secara jelas sehat-sehat, tidak ada masalah. Iya, aman. Jadi kita tahu setelah dikurbankan, setelah disembelih ternyata sapi ini berpenyakitan, ya tetap sah insyaallah. Ya, karena kita lihat secara zahirnya. Kemudian tidak boleh dijadikan hewan kurban wal arja'u al bayyin, pincangnya tampak jelas. Ya, hewannya pincang jelas. Kalau tidak jelas bisa, ya sah. Ya, kemudian wal katsiratu allati la tunqi. Yang keempat adalah sangat kurus sampai itu tidak ada sum-sum tulangnya. Kojo parodi, ya. Itu tidak boleh kemudian dijadikan hewan kurban. Di sini ada juga masalah fikih. Kita waktu membeli sapi di kandang itu sehat. Ya, setelah turun dari mobil, dari kandang, kita sudah ada di tempat, tiba-tiba pincang itu sapi. Ya, apakah ini sah? Maka jawabannya sah. Ya, ulama menjelaskan tentang cacat hewan kurban dalam kedua keadaan. Ya, sebelum ditayin dan sudah ditayin. Kalau sebelum ditayin adalah kita punya 5 sapi, tapi mau berkurban tahun ini, tapi belum kita pilih siapa di antara mereka yang akan kita pilih untuk jadi sapi kurban. Belum ditayin.
Nah, dekat-dekat nanti mau dikurban, ternyata ada salah satu di antara sapi itu kepang nih. Maka daripada kepang ibana iwan. Nah, ini tidak sah. Iya. Kalau sudah ditakyin dalam keadaan kita memilih, dia sudah dalam keadaan sehat, kemudian belakangan dia sakit, ini kita sudah memilihnya, sudah ditakyin, maka ini sah. Nah, itu. Kemudian cacat yang makruh. Ya, tidak sampai menyebabkan batal tapi makruh. Artinya cari yang lebih baik. Kalau bilang makruh, cari yang lebih baik. Ya, yaitu cacat selain daripada 4 tadi ini. Ya, cacat yang lebih ringan dari 4 ini. Ya, istilah ulama adalah cacat sekunder yang tidak kemudian mempengaruhi kualitas daging. Ya, apa saja itu cacat sekunder jamaah sekalian? Di sini adalah tanduknya pecah, telinganya terpotong, ya. Dan ini termasuk cacat makruh, karenanya harus kemudian mengurangi penampilan. Itu saja, mengurangi penampilannya, cacat yang makruh. Ya, kemudian cacat yang tidak berpengaruh sama sekali. Ya, kita ambil dulu waktu beberapa saat. Kalau Isya kan tidak apa-apa, kita tangguhkan sedikit. Kita selesaikan ini. Cacat yang tidak berpengaruh sama sekali, seperti ini tidak menjadi masalah untuk kemudian jadi korbankan. Ya, contohnya tidak punya ekor. Ini cacat yang tidak masalah, tidak mempengaruhi. Kemudian ompong, ya, tidak masalah. Kemudian tidak berhidung, ya, karena ada juga kambing itu telinganya kecil tapi badannya besar dan tanduknya tinggi. Nah, ini tidak ada masalah. Ya, bisa kemudian dikurbankan. Terakhir sekali adalah distribusi. Ya, tidak boleh memberi upah tukang jagal dengan hasil korbannya. Jadi kita bilang, Pak, urus ini kurban saya, nanti bisa kita ambil kulitnya dan kepalanya. Itu tidak boleh, tidak sah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah memerintahkanku untuk kemudian mengurus unta-unta kurban beliau. Ya, wa anta saddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla a'tiya al-jazzar minha syai'a. Kemudian beliau agar aku menyedekahkan dagingnya, kulitnya serta kain penutupnya, dan beliau melarangku memberi suatu pun dari hewan kurban itu kepada tukang jagal. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan beliau menyebutkan nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan upah tersendiri secara khusus, ya, dari tukang jagal tersebut. Dan kemudian tidak boleh orang yang berkurban ini menjual daging kulit sapinya atau kulit bembeknya. Tidak boleh. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala adhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Batal. Iya, maka perlu juga kemudian berhati-hati berkenaan tentang kulit-kulit kurban kita. Kemudian kasus juga penjual bakso, ketika dia ikut kurban penjual bakso, dia simpan di kulkasnya lama, kemudian dijadikan bakso dan jual lagi. Itu membatalkan juga kurbannya, karena bagian kurban itu tidak boleh kemudian kita jual. Ya, memang untuk kita konsumsi, hadiahkan dan kita sedekahkan. Ya, mungkin ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, fikih kurban sebenarnya masih banyak sekali, namun waktu telah membatasi kita. Semoga ada waktu di lain hari kita bisa lebih menyempurnakannya. Barakallahu fikum wa naktafi bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah